Halo Abitrainers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang petani tua dan pohon kelapa. Nah, bagaimana isinya? Mari kita sama-sama simak. Namun sebelumnya, mari kita opening dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farja an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa membuat video kembali. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membina kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Teman-teman Abitrainers, orang-orang sebelum saya telah menanam pohon yang buahnya saya nikmati sekarang. Dan sekarang saya menanam pohon agar buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang setelah saya. Teman-teman Abitrainers, ini adalah cerita seorang petani tua dan pohon kelapa. Seorang raja yang gemar berkeliling di wilayah kekuasaannya suatu waktu bertemu dengan seorang petani tua. Si petani sedang sibuk menggali tanah di belakang rumahnya, tanpa memperdulikan sinar matahari yang mulai terasa menyengat kulit. Raja menghentikan langkah tepat di belakang petani tua. Dengan suara setengah lantang dia menegur petani tersebut. "Petani, apa yang sedang kamu kerjakan?" Petani tua segera memalingkan muka dari tanah galiannya. Ia sangat terkejut melihat paduka raja berada tepat di belakangnya. "Ampun paduka raja, saya sedang menanam pohon." Mendengar jawaban si petani tua, raja terkejut. "Setua ini kamu masih mau menanam pohon? Pohonnya apa yang sedang kamu tanam?" Sambil membungkukkan badan, petani tua menjawab pertanyaan paduka yang mulia. "Ampun paduka raja, hamba menanam pohon kelapa." "Apa aku tidak salah dengar? Bukankah pohon kelapa lambat tumbuh dan agak sulit berbuah?" ucap sang raja yang terkejut mendengar penjelasan petani. "Betul tuanku yang mulia," jawab petani tua dengan penuh kesungguhan mencoba meyakinkan rajanya. Setengah percaya, raja menanyakan alasan rakyatnya tersebut menanam pohon kelapa, padahal ia sudah sangat tua. "Kalau begitu, mengapa kamu menanamnya? Sudah pasti kamu tidak dapat menikmati buah pohon yang kamu tanam sekarang." Dengan penuh hormat, Pak Tani menjelaskan alasannya menanam pohon kelapa. "Maaf tuanku yang mulia, orang-orang sebelum saya telah menanam pohon yang buahnya saya nikmati sekarang. Dan sekarang saya menanam pohon agar buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang setelah saya." Paduka raja sangat takjub mendengar penjelasan petani yang bijaksana tersebut. "Luar biasa engkau petani tua. Jika semua rakyatku berpikiran sama sepertimu, niscaya kerajaan kita akan bertahan sampai akhir masa." Raja mengeluarkan beberapa keping emas dari sakunya. Kemudian dengan tersenyum dia memberikan kepingan emas tersebut kepada petani tua yang telah membuatnya bahagia. Teman-teman Abitureiners yang berbahagia, sahabat yang budiman, sungguh nikmat hidup kita sekarang tidak pernah menyebar bibit ikan di laut, namun bisa menangkapnya kapanpun kita mau. Tidak pernah menanam pohon beringin, namun bisa menikmati keteduhan di bawahnya. Tidak pernah membendung sungai, namun bisa menikmati aliran air setiap hari. Semua yang kita nikmati sekarang adalah buah karya dari para leluhur. Nenek moyang kita telah menanam berjuta pohon yang hasilnya kita nikmati sekarang. Nenek moyang kita juga telah membangun jalan yang bisa kita manfaatkan setiap ada kesempatan.
Mereka mempertahankan kelestarian ekosistem laut yang diniatkan untuk kepentingan kita. Mereka menjinakkan kuda untuk menjadi tunggangan, mulai peternakan sapi, kerbau, dan kambing untuk kebutuhan pangan. Bila para pendahulu telah meninggalkan begitu banyak warisan yang sangat bermanfaat bagi kita, apa yang akan kita wariskan untuk generasi yang akan datang? Manusia hidup bukan hanya untuk hari ini, karena selalu ada esok sebelum kiamat tiba. Hari esok adalah hari milik keturunan, milik anak-anak dan cucu kita. Islam mengajarkan kita untuk selalu memikirkan keturunan sebagaimana hadis Nabi yang artinya lebih baik kalian meninggalkan keturunan yang kuat daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, kemudian meminta-minta kepada manusia. Si kakek tua telah mengajarkan kepada kita pentingnya menanam untuk generasi penerus. Meskipun sudah tua dan tidak mungkin menikmati hasil dari usahanya, dia tetap saja menanam pohon kelapa. Jika si kakek tua masih tetap memiliki hasrat untuk menanam yang manfaatnya ia serahkan sepenuhnya kepada generasi penerus, maka kita yang masih muda tidak memiliki alasan untuk menanam seadanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, bulan ini, atau tahun ini. Kita dituntut untuk menanam demi masa depan yang tentunya membutuhkan tenaga ekstra, ide ekstra, dan waktu ekstra pula. Sahabat Abitrainers yang berbahagia di mana saja berada, menanam bagi masa depan merupakan investasi dengan dua profit. Keuntungan pertama dari investasi ini adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, serta ketenangan bagi anak cucu kita. Keuntungan kedua adalah investasi tersebut menjadi monumen kenang-kenangan yang kita tinggalkan bagi generasi yang akan datang. Belum lagi jika investasi ini dihubungkan dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang membuat suatu sunnah hasanah yang pahalanya terus berkembang bagaikan satu batang pohon yang rantingnya bercabang-cabang. Inilah yang disebut amal jariyah. Selama warisan kebaikan yang kita tinggalkan diambil manfaatnya oleh generasi penerus, niscaya pahala terus mengalir ke tempat peristirahatan terakhir kita. Bukankah indah jika setelah pensiun dari kehidupan dunia, kita masih mendapatkan bunga dari investasi amal baik? Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, begitulah sebenarnya kita harus bekerja, karena bekerja itu adalah bentuk dari ibadah dan tugas kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk bekerja. Seperti yang dikatakan para ulama, makana lillahi fahuwa muttasil, wa makana lighairillahi fahuwa munfasil. Sesuatu yang dilandaskan dengan motivasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlanjut, pasti akan bersambung. Namun sebaliknya, sesuatu yang dilandaskan dengan motivasi bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala pasti akan terputus. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengikhtisarkan segala bentuk peribadatan kita di muka bumi ini dalam satu rangkaian ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah dan tidaklah mereka hidup di dunia ini dan tidaklah mereka beribadah dengan bentuk apapun kecuali atas satu hal, yakni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abitrainers yang Rasul katakan adalah seorang muslim yang menanam atau menabur benih, lalu ada sebagian yang dinamakan oleh burung atau manusia ataupun oleh binatang, niscaya semua itu akan menjadi sedekah baginya. Itulah kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, tentunya kita di dunia ini adalah untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu, karena kita di dunia ini adalah sebagai khalifah yang menjaga dunia ini, yang menjaga ketertiban dunia ini demi kelangsungan hidup. Kita mungkin boleh menebang pohon, tapi dengan cepat kita harus menggantinya dengan menanam bibit satu pohon atau dua pohon. Jika kita sudah menangkap ikan di laut, maka janganlah kita merusak karang-karang yang ada di laut, agar kehidupan di laut itu tetap terus berjalan,
sehingga dapat dinikmati oleh generasi setelah kita, anak cucu kita yang senantiasa akan hidup esok hari. Mungkin kita merasa bahwa hidup ini hanya untuk kita sendiri. Kalau ketika sudah mati, maka tidak ada lagi apa yang kita bawa. Sungguh itu adalah pemikiran yang salah. Sesungguhnya yang kita bawa ketika kita mati adalah amal jariah kita. Amal jariah kita itulah yang akan terus mengalir ke tempat peristirahatan kita. Mungkin ketika kita menanam pohon, satu atau dua pohon atau tiga pohon, namun bisa menghasilkan bagi anak cucu kita seperti mungkin mendatangkan oksigen yang bisa dihirup oleh setiap manusia setelah kita, itu akan mendatangkan pahala yang bermanfaat bagi kita dan anak cucu kita yang masih hidup. Aliran pahala itu akan terus mengalir ke dalam tempat peristirahatan kita sebagai bekal kita untuk menambah amal. Ibaratnya di dunia ini kita investasi. Investasi itu kita berikan satu pohon atau kita sumbangkan dua pohon selama hidup. Namun pohon itu tumbuh besar sampai ribuan tahun atau mungkin ratusan tahun. Setelah itu pohon-pohon itu beranak pinak dari satu buah menjadi 7 buah, dari 7 buah menjadi ribuan buah, sehingga pahala yang kita atau kebaikan itu tetap mengalir ke dalam peristirahatan terakhir kita. Nah, teman-teman Abiturers, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Pesan moral dari cerita tadi itu adalah mari tetap giat bekerja meskipun kita tidak menikmati hasilnya di dunia ini, namun mungkin anak cucu kita bisa merasakan hasil kerja keras kita, dan kita juga di peristirahatan terakhir jika antum-antum telah tiada bisa menikmati apa dari hasil yang pahala jariah yang antum-antum lakukan di dunia ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ini korek ya. Ini korek ya ini aja korek. Ini saya beli 1.000 dan ini ayah punya. Oke, teman-teman Abiturayas, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akhiri videonya. Jika ada kesalahan maka itu kesalahan dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saya ini adalah seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Oke, akhiran kalam, saya minta maaf atas segala kekhilafan dan mohon bersabar dengan backgroundnya ya, tidak saya. Oke. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.